Halo guys, ketemu lagi di channel YouTubeku Fahrizal Amran. Seperti biasa, aku di sini mau bikin tutorial tentang make up. Nah, kebetulan di sini klienku ini mempunyai pipi yang lumayan cabi ya, pipi yang tembem. Jadi ini adalah tantangan buat aku untuk bisa membuatnya jadi tirus. Nah, seperti apa prosesnya? Dan juga buat kalian yang mempunyai pipi cabi ataupun tembem, bisa disimak juga biar kalian bisa jadi tirus dengan kekuatan make up. The power of makeup. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTubeku ini biar aku lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Oke, let's go. Kita langsung masuk ke tutorial makeup kali ini. Ya, seperti yang telah kalian lihat tadi, pertama kali saya aplikasikan primer. Primer itu yaitu untuk membuat make up kalian tahan lama dan juga bisa menutup pori-pori dan juga bisa melembabkan kulit gitu. Jadi ini adalah penting banget sebagai dasar sebelum make up, sebelum foundation. Dan primer yang aku pakai kali ini yaitu dari Pixi Make It Glow. Setelah pengaplikasian primer selesai, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya adalah bagian alis. Aku biasanya di bagian alis ini adalah tahap yang awal-awal gitu, karena kalau misalnya udah terkena foundation alisnya, ini aku sendiri bakal mengalami sedikit kesulitan gitu. Jadi untuk menghindari lamanya waktu terbuang di bagian alis, ini aku bikin yang paling awal. Seperti yang terlihat tadi udah dibikin ya untuk alis sebelah kiri. Jadi kita bikin bingkai-bingkainya dahulu. Biasanya sih kalau aku bikin di bagian belakangnya dulu, di bagian ujung atas sama ujung bawah kita satuin, baru kita bentuk ke depan. Setelah bingkainya udah jadi, kita langsung isi alis tersebut ya dengan warna yang sesuai dengan selera. Kalau aku sih sukanya warna coklat biar lebih natural dan gak terlalu kelihatan tebel gitu. Untuk pengisian alisnya kita mulai dari bagian belakang ujung dahulu guys. Dari bagian belakang menuju ke depan, cuma sepertiganya aja kita sisain, jangan diisi. Ini untuk menghindari alis yang kaku dan agar alis kita akan terlihat natural. Dan langkah berikutnya setelah bingkainya selesai ya dan isinya udah diarsir, kita lanjut ke bagian koreksi alis ya. Jadi kadang-kadang kita kan bikin bingkainya agak kebesaran gitu ya, kanan kirinya nggak sama. Itu untuk menyamakannya kita tutup dengan concealer ya, dikoreksi untuk biar lebih indah lagi dan lebih sama lagi antara kanan dan kirinya. Di sini aku pakai foundation ya sebagai concealer untuk menutupi atau untuk mengkoreksi bagian-bagian alis yang belum sempurna. Foundation yang aku pakai di sini adalah dari Naturator yang serinya 151 kayak gitu. Kita kasih koreksi di bawah alis sama dengan di atas alis agar hasilnya lebih dramatis lagi ya. Lebih jelas lagi dan tegas lagi untuk alisnya. Oke, setelah kiri selesai, sekarang giliran sebelah kanan. Nah, ini aku juga punya tips guys. Saat kalian menggaris ya, saat kalian mengkoreksi, aku biasanya tahan nafas sih biar garisnya lurus dan juga sama kanan kirinya. Gitu guys. Tahan nafas sampai 2 hari sampai hilang nyawanya.
Berikutnya dengan cara yang sama kalian isi alis yang sebelahnya ya. Kalau misalnya kalian nggak punya eyebrow powder, ini juga bisa pakai eyeshadow ya, eyeshadow coklat tua atau eyeshadow hitam yang kalian punya ya, atau tergantung selera kalian mau warna apa alisnya, itu juga bisa kalian pakai dengan eyeshadow. Jadi nggak harus punya eyebrow powder ya. Kalau kata pepatah, tak ada rotan, akar pun jadi. Kayak gitu tepatnya kali ya. Oke, dan kayaknya alis sudah selesai ya, udah dua-duanya udah dibingkai, kemudian juga diisi. Tapi nanti untuk lebih sempurnanya lagi pada saat finishing, kita akan kembali koreksi alis-alisnya. Karena pastinya nanti akan kena bedak tabur, bedak padat, foundation, dan sebagainya ya. Oke, nanti alis kita urusin lagi nanti ya. Sekarang kita urusin yang lainnya dulu, masih banyak ya yang harus diurusin. Oke, langsung saja menuju ke tahap berikutnya adalah pengaplikasian foundation. Nah, di sini aku pakai foundation dari Naturactor yang serinya 151 di mix dengan foundation dari Makeover. Ini karena klien aku kulitnya agak kering. Jadi Naturactor itu kan untuk mengcover gitu ya. Untuk mengcover itu bagus banget. Tapi untuk biar lebih kelihatan glowing dan lebih berminyak lagi, aku campur dengan foundation dari Makeover yang liquid kayak gitu ya. Oke, kita aplikasikan sudah tadi ya. Ternyata sudah selesai di videonya. Aplikasikan dengan cara di tap-tap-tap aja, jangan digeser, jangan digesek ya, biar nanti hasilnya lebih halus lagi hasil akhirnya. Dan setelah foundation selesai, kita masuk ke tahap contour. Nah, yang pertama kita aplikasikan adalah kontur warna putih. Ini biasa aku aplikasikan di bagian-bagian, misalnya di bawah mata ya. Kemudian di bagian hidung, di tengah-tengahnya aja, di tulang hidung, dan juga di atas bibir, dan juga diaplikasikan di bagian dagu. Ini gunanya untuk menonjolkan bagian-bagian yang kepingin kalian tonjolkan, seperti itu. Jadi kalau kalian kepingin mancung, tengah-tengahnya dikasih kontur putih ini. Atau kepingin dagu kalian lancip, bisa juga seperti itu, dikasih kontur di bagian tengah-tengahnya, kayak gitu. Terus untuk yang di bawah mata itu biar matanya lebih seger ya. Apalagi untuk kalian yang punya mata panda ya, ini harus dikasih dengan concealer atau kontur ini, seperti itu. Berikutnya kita aplikasikan kontur yang warna gelap. Di sini aku pakai kontur warna coklat, dan kedua-dua produk ini ya, yang warna putih sama warna coklat, yang aku pakai adalah produk dari Crayolan. Kalau yang coklat ini adalah seri Negro, dan yang putih serinya adalah 070. Nah, berikutnya kita aplikasikan kontur di bagian pipi. Ini yang benar-benar paling penting ya. Di bagian pipi ini akan membuat kesan bahwa kalian bisa benar-benar tirus. Ini adalah kuncinya di sini. Seperti yang kita lihat ya, untuk bagian rahang dari klien aku ini, bawahnya itu kan besar ya. Jadi gimana caranya kita tutupi agar mukanya itu jadi kelihatan tirus, jadi kelihatan lonjong seperti telur. Nah, kita tutupi bagian-bagian yang berlebih itu dengan kontur warna coklat. Jadi nantinya akan tersamarkan dan akan menjadi bentuk tirus seperti yang kita inginkan. Dan berikutnya kita aplikasikan kontur coklat ini di bagian pipi. Jadi untuk pipi cabai ini biasanya kita aplikasikan dari kuping bagian atas, yang paling atas ini kita tuju ya, kita garis ke bagian ujung bibir. Begitu juga untuk yang sebelah kirinya.
Kita aplikasikan kontur coklat ini dari bagian atas telinga menuju ke ujung bibir. Setelah itu kita rapikan dan kita tipiskan dengan cara ditap-tap aja ya, sampai benar-benar tipis dan benar-benar natural, samar-samar aja. Jadi nggak kelihatan medok seperti orang habis ditonjok. Nanti dikira habis KDRT ya guys. Dan selanjutnya yang kita aplikasikan adalah blush on cream. Yang mana blush on ini akan lebih awet dibandingkan dengan blush on powder, karena blush on ini kita pakai sebagai complexion gitu guys. Berikutnya adalah pengaplikasian bedak tabur. Bedak tabur ini gunanya untuk mengunci dari complexion yang telah kita aplikasikan. Dan banyakin untuk di daerah T, kemudian di bawah mata, dan juga di dagu. Berikutnya yang kita aplikasikan adalah kontur luar ataupun kontur powder. Kita aplikasikan karena kontur dalam tadi sudah sebagai complexion dan sudah tertutup dengan bedak tabur. Kita pertegas lagi dengan kontur luar atau kontur powder. Begitu juga di bagian hidung, kita aplikasi pola tersebut agar lebih mancung, terutama untuk kita-kita yang punya hidung minimalis. Dan berikutnya kita melangkah ke tahap eyeshadow. Ya, di tahap ini sebelumnya kita aplikasikan bedak tabur terlebih dahulu di bagian bawah mata. Ini adalah untuk menghindari fallout atau jatuhnya butiran-butiran dari eyeshadow ya, yang tanpa kita sadari karena begitu lembut ya. Nanti setelah selesai biasanya itu akan ada butiran-butiran eyeshadow yang nempel di pipi. Dan ini takutnya akan mengganggu dari riasan kita ya. Yang mana tadi udah rapi, udah bagus, udah halus, ternyata ada bercak-bercak dari eyeshadow. Nah, ini kan gak kita inginkan ya guys. Solusinya yaitu dengan memberikan bedak tabur. Oke, langsung masuk ke bagian eyeshadow. Untuk lapisan yang pertama, ini seperti yang telah tadi saya tunjukkan,
aku kasih warna transisi dengan warna coklat. Dan berikutnya untuk lapisan kedua, aku kasih eyeshadow dengan warna coklat tua di pojok-pojok ya, di outer corner dan juga di inner corner. Kita kasih aplikasikan ya kan, seperti terlihat di video. Itu sudah terlihat gradasinya antara coklat muda dan juga dengan coklat tua. Setelah pengaplikasian eyeshadow di bagian kelopak mata selesai, kemudian kita melangkah ke bagian bawah mata. Ini juga kita aplikasikan dengan warna-warna yang sama dan juga dengan tahapan warna yang sama. Yang pertama tadi kita aplikasikan warna coklat muda, kemudian kita lanjut ke coklat tua di bagian bawah mata. Oke guys, setelah bagian inner dan corner mata udah selesai, kemudian kita aplikasikan eyeshadow di bagian tengah-tengah mata. Ini untuk lebih dramatis lagi dan juga untuk lebih berdimensi lagi ya. Dan kita kasih eyeshadow yang shimmer atau eyeshadow yang ada bling-blingnya ya, ada glitternya, jadi akan lebih cetar lagi. Tahap berikutnya adalah pengaplikasian eyeliner. Di sini aku pakai eyeliner spidol. Ini kalau menurut aku sih lebih gampang dan juga lebih cepat kering ya dibandingkan dengan eyeliner yang cair. Dimana kalau misalnya untuk pemula itu akan merasa kesulitan karena cair biasanya belum rapi dan bisa bleber kemana-mana. Selanjutnya di sini aku aplikasikan lem bulu mata karena tahap berikutnya aku mau pemasangan bulu mata. Ini aku pakai lem yang warna hitam, jadi sekaligus bisa buat eyeliner juga sih guys.
Dan selanjutnya setelah bulu mata terpasang, di sini aku mau bersihkan sisa-sisa dari bedak, sisa-sisa dari eyeshadow gitu kan yang ada di bawah mata. Jadi nanti akan kelihatan bersih dan juga akan kelihatan hitam tanpa ada noda gitu. Jadi akan lebih dramatis lagi untuk hasil make upnya. Berikutnya kita kembali koreksi alis ya, yang tadi sudah kita bingkai dan sudah kita isi. Ini pasti setelah kita pasang foundation, kita kasih eyeshadow dan sebagainya, pasti akan terlihat kurang rapi ya. Makanya sekarang kita kembali koreksi dan kembali mengisi kekurangan-kekurangan dari alis tersebut. Dan berikutnya adalah tahap terakhir. Ini adalah tahap pengaplikasian lipstick. Sebelumnya kita bingkai terlebih dahulu bibirnya agar nanti pas pengaplikasiannya ini kita ada batasnya ya. Akan lebih rapi lagi, akan lebih indah pastinya. Oke guys, seperti itu langkah-langkahnya. Tapi sebelumnya kita lihat before sebelum make up. Seperti ini. Dan seperti apa hasilnya? Kita lihat. 1, 2, 3, come on! Oke, kurang lebih seperti itu hasilnya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel saya ini untuk lebih berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.